Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah. Tadi sudah disebutkan judul yang akan kita bahas pada hari ini, bahaya berlebih-lebihan dalam beragama. Maksudnya bukan berlebih-lebihan dalam kehidupan, bermewah-mewahan, adu banyak harta kekayaan, bukan itu. Tapi maksudnya adalah berlebih-lebihan dalam menjalankan agama. Nah, tema ini kenapa kita angkat? Karena sebenarnya memang berbahaya berlebih-lebihan dalam menjalankan agama. Kenapa kok berbahaya? Karena banyak dalil dan juga fakta. Dalil secara Quran hadis, fakta secara kejadian yang menunjukkan madarat dari berlebih-lebihan dalam beragama itu. Kalau kita baca di dalam ayat Al-Quran, salah satu teguran yang paling keras yang Allah turunkan kepada umat terdahulu, yaitu para ahli kitab, baik itu mereka yang beragama Yahudi atau Nasrani, salah satunya adalah teguran untuk tidak boleh berlebih-lebihan dalam masalah agama. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai mereka yang mendapatkan kitab, yaitu Yahudi Nasrani, la taghlu, jangan berlebih-lebihan fi dinikum, dalam urusan agama kalian. Nah, mungkin kita jadi bingung, bukannya kita disuruh berpegang teguh pada agama kita, bukannya disuruh kita untuk membela habis-habisan, mati-matian agama kita. Nah, terus apa bedanya dengan yang dimaksud berlebih-lebihan dalam beragama? Berlebih-lebihan dalam beragama itu begini. Yang mudahnya, Allah tidak wajibkan, tapi kita mewajib-wajibkan, seolah-olah itu perintah Allah. Padahal Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali memang kadar kemampuannya. Nah, kalau orang nggak mampu dipaksa juga, justru itu melanggar agama. Nah, itu contoh yang mudah dan sederhana. Atau contoh yang lain, sebenarnya Allah tidak mengharamkan, tetapi kita dengan rasa sombong, takabur, ya, dengan perasaan bahwa biar katakanlah derajatnya tinggi di mata Allah, apa yang Allah tidak haramkan pun kita malah mengharam-haramkannya, seolah-olah itu perintah Allah, padahal enggak. Jadi ada dua tuh dimensinya berlebih-lebihan dalam agama, mewajib-wajibkan apa yang tidak wajib, dan mengharam-haramkan apa yang tidak haram gitu. Nah, ini terjadi pada Bani Israel, sampai kemudian Nabi dalam sabdanya mengatakan halakal mutanatti'un, celaka orang yang berlebih-lebihan dalam agama itu. Disebut dengan istilah mutanatti'un, berlebih-lebihan. Allah nggak segitunya minta dia untuk beribadah, tapi dia paksakan diri, dan itu malah melanggar. Nah, maka Rasulullah mengatakan 3 kali itu, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celaka orang yang berlebih-lebihan, celaka orang yang berlebih-lebihan, celaka orang yang berlebih-lebihan. Jadi kita harus seimbang nih, ya, menjalankan agama. Kalau yang wajib, ya wajib, gitu ya. Emang diperintah oleh Allah. Yang haram, ya nggak boleh, gitu. Tapi jangan sampai kelewatan juga. Jadi memang harus rada presisi, ya, harus tepat gitu. Yang wajib memang wajib kita kerjakan. Tapi kalau yang tidak wajib, jangan kita wajib-wajibkan. Yang haram nggak boleh kita kerjakan. Tapi yang Allah tidak haramkan, nah, jangan kita haram-haramkan pula, sebab Allah tidak mengharamkannya. Itu yang terjadi pada
sebagian sahabat Nabi. Ada di antara sahabat Nabi ada 3 orang di dalam hadis yang sahih disebutkan mereka ingin ya menyaingi atau mengikutilah sebenarnya ittiba kepada Rasulullah dalam hal ibadah. Ya, kan sering kita dengar nih Nabi kalau sholat malam itu sampai bengkak-bengkak kakinya, gitu kan ya. Qumil laila illa qalila, bangun sepanjang malam kecuali sedikit. Ya, sebagian sahabat tuh ada yang berpikir, wah, kalau begitu wajib nih buat kita tiap malam bangun. Sampai kemudian dia bertekad untuk mewajibkan dirinya tahajud tiap malam. Satu orang lagi mengatakan Rasulullah itu selalu puasa setiap hari. Bahkan puasanya Nabi itu nggak kayak puasa kita. Puasanya 3 hari terus-terusan tidak buka, tidak sahur. Kemudian ada sahabat yang berpikir, wah, Nabi itu harus kita ikuti, ya kan? Gimana kita mau masuk surga kalau nggak ikuti Nabi? Lalu dia bertekad untuk setiap hari puasa. Itu. Satu lagi, ada yang bertekad untuk tidak mau menikah selama-lamanya. Kenapa? Nih kalau saya nikah nih bawaannya pengen tidur sama bini melulu, gitu. Jadi nggak bisa bangun malam, jadi nggak bisa puasa setiap hari. Nah, 3 orang itu bertekad untuk melakukan, sebenarnya niatnya baik. Apa sih yang salah dari tiap malam bangun tahajud? Apa sih yang salah dari setiap hari puasa? Dan apa sih yang salah dari kita sibuk mengurusi agama dan meninggalkanlah hal-hal yang kira-kira itu duniawi, kesenangan bersama wanita. Nah, gitu. Tapi ketika Nabi mendengar 3 orang sahabat punya tekad bahwa begitu, dihalangi, dicegah, nggak boleh tiap malam itu sepanjang waktu tahajud terus, itu nggak boleh. Gitu. Sebab apa? Sebab tubuh kita ini punya hak juga. Jadi kalaupun Nabi itu tiap malam tahajud itu lain urusan. Tapi buat umatnya itu justru diharamkan sepanjang malam tahajud terus-terusan. Gitu. Harus dibagi. Ada waktu untuk istirahatnya, ada waktu untuk tahajudnya. Nggak boleh sepanjang malam itu full gitu ibadah doang, itu malah nggak boleh. Malah diharamkan oleh Nabi. Begitu juga puasa. Puasa tiap hari itu haram hukumnya. Maka kata Nabi, kalau ente memang penasaran pengen puasanya habis-habisan, ya paling tinggi, paling pol puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Itu udah puasa yang paling pol. Kalau ada orang melebihi dari Nabi Daud, itu udah haram hukumnya. Setiap hari terus-terusan. Kecuali kita puasa Ramadan, lain lagi kan, itu cuma 30 hari. Atau puasa bayar kafarat ya, 2 bulan berturut-turut, itu lain urusan. Tapi kalau nggak ada urusan yang penting-penting, cuma pengen puasa aja tiap hari, haram. Termasuk membujang dalam Islam juga haram juga. Bertekad tidak mau punya istri, itu haram. Ya, bertekad tidak mau punya istri. Saya sih udah pernah punya istri, cuman udah jadi mantan, udahlah saya kapok punya istri, mendingan gak usah nikah lagi. Itu haram gitu. Wajib menikah. Ya, wajib menikah walaupun udah aki-aki, udah 70 tahun. Ya, jangan sampai menikah dalam keadaan bujangan. Gitu. Bujangan 70 tahun. Nah, itu yang ditegur oleh Nabi kepada sahabatnya, yang meskipun sebenarnya tekad 3 orang itu bagus sebenarnya. Artinya mereka ingin, ya, dalam beragama itu habis-habisan lah, totalitas gitu. Tapi totalitas yang model seperti itu malah tidak dibenarkan gitu. Oleh karena itulah maka bahaya orang terlalu berlebihan dalam masalah agama. Ada batasnya, ada kadarnya. Dan kalau kita menengok ke sejarah di masa lalu, umat-umat terdahulu itu Allah hancurkan agama mereka bukan karena mereka tidak mau menjalankan sebenarnya. Allah hancurkan itu karena mereka berlebih-lebihan dalam agama mereka. Contoh nih, kenapa kok umat Kristiani itu menyembah Nabi Isa? Kenapa orang-orang Yahudi menyembah Uzair dan menjadikan Uzair itu anaknya Allah? Menjadikan itu maksudnya menganggap gitu ya. Nabi Isa juga kan dibilang Isa bin Maryam itu menjadi Isa ibnullah.
Isa anaknya Allah. Itu sebenarnya awal mulanya sederhana aja. Mereka cinta banget kepada nabinya, kepada orang solehnya. Cuman, nah itu tadi, caranya tuh nggak benar. Dibuat patungnya, kemudian akhirnya patungnya disembah-sembah. Akhirnya ya, di awalnya mah enggak. Sama orang-orang Arab gitu juga. Nabi Ibrahim itu, ya, bahkan mereka sangat bangga dengan Nabi Ibrahim. Kalau orang Yahudi bangga dengan Musa, orang Kristen bangga dengan Isa. Nah, orang Arab jahiliyah di masa Nabi di Mekah itu bangga dengan siapa? Ibrahim. Mereka lebih bangga, kenapa? Musa itu masih cucunya Ibrahim, Isa itu masih cucu Ibrahim. Jadi yang paling tua Ibrahim katanya. Jadi mereka nggak mau kalah. Tapi Ibrahim itu kemudian dibikin patung, disembah. Waktu Fathu Mekah 360 berhala itu diruntuhkan, itu salah satunya ada patungnya Nabi Ibrahim yang mereka sembah-sembah. Mereka sembelihkan kurban kepada Nabi Ibrahim dengan asumsi, ya kita harus mencintai orang soleh, kita harus mencintai para nabi dan rasul, kita harus mencintai para pemimpin kita, para istilahnya senior, apalah istilahnya begitu. Cuman cara mencintainya itu tidak benar dengan cara seperti itu. Nah, oleh karena itulah maka perbuatan berlebih-lebihan dalam mencintai nabi dan para ulama atau para orang soleh dan seterusnya itu, kalau demikian caranya itu tidak dibenarkan. Nah, kemudian orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu dalam masalah syariah pun kadang-kadang mereka berlebih-lebihan. Berlebih-lebihannya gimana? Begini, asal tahu saja, orang-orang Yahudi itu sama dengan kita umat Islam, tidak boleh makan bangkai. Jadi semua hewan itu harus disembelih dulu, disembelih dengan cara yang benar. Yahudi pakai penyembelihan, pakai nyebut nama Allah juga. Kita juga begitu, sembelih juga pakai nama Allah juga. Oleh karena itulah maka ya dalam agama kita, agama Islam ini, sembelihan orang Yahudi itu halal, sebagaimana sembelihan kita juga halal buat mereka. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Itu surat Al-Maidah ayat 5. Cuma yang membedakan Yahudi dengan kita, Yahudi itu tidak menghalalkan seluruh tubuh hewan yang disembelih. Kalau kita semua bagian tubuhnya halal, dagingnya halal, minyak atau gajihnya halal, ya kan? Kemudian apalagi? Kulitnya halal, tulangnya halal, jeroannya halal juga buat kita, ya kan? Orang Jawa Timur itu hidungnya sapi aja itu jadi makanan itu, apa? Rujak cingur, ya kan? Nah, kita orang Betawi itu yang namanya jeroan, ya, itu jadi soto Betawi, ya kan? Jeroan itu kantung tempat kotoran, halal dimakan. Buntutnya aja halal dimakan, jadi sop buntut. Itu yang namanya kaki, yang biasanya sapi itu ceblok-ceblok ya di kotorannya itu ada sop kaki sapi. Ini kita ngomongin makanan jadi lapar, ya kan? Orang Padang juga lidahnya sapi itu disate sama dia. Nah, kalau orang-orang Yahudi semua itu haram, semua itu haram. Yang halal hanya dagingnya saja. Asal muasalnya sih sebenarnya sama sama kita, cuman mereka sok, itu. Mereka takabur, mereka sombong, mereka nggak mau ya dikasih syariat yang ringan, itu nggak mau. Maunya yang rada beratan dikit, ada level. Jadi maunya yang rada susahan dikit lah. Masa saya cuma dikasih keharaman cuman yang begitu semuanya halal, nggak level lah ya. Kita minta kepada Allah, ya Allah tolong turunkan agama yang rada susahan dikit gitu. Jangan yang gampang-gampang. Itu makanya Allah tegur, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Jangan kamu berlebih-lebihan. Kalau Allah sudah halalkan, ya halal harusnya. Tapi karena mereka minta, akhirnya Allah revisi. Direvisi dari yang tadinya halal berubah jadi haram. Jadi orang Yahudi itu tidak boleh makan soto babat. Kenapa? Soto babat itu bukan daging, itu haram. Minyaknya haram, tulangnya haram.
Semua haram kecuali hanya daging yang pure, betul-betul daging, itu baru yang boleh mereka makan. Ya jadi mereka ribet sendiri akhirnya. Tapi seperti itulah karakteristik Bani Israel. Dan kenapa mereka dilaknat dan seterusnya itu, ya karena salah satu sifat mereka adalah takabur, sombong, berlebih-lebihan dalam agama untuk sekedar bilang kepada orang lain, nahnu, kita ini sya'bullahil mukhtar, kita ini adalah bangsa yang terpilih oleh Allah, kami ini lebih tinggi derajatnya dari kalian semua, wahai para goyim gitu. Kita ini dianggap goyim, bukan Yahudi ya, kita ini dianggap warga kelas 2. Makanya ketika Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, mereka nggak mau beriman. Kenapa? Kagak level nabinya, darahnya juga bukan darah kita kok. Kita ini syariat kita tinggi ya, syariat kita tuh complicated, nah, canggih, banyak aturannya, nggak kayak syariatnya Muhammad, banyak kebolehannya. Itu mah syariat buat orang awam. Nah, kita nih bangsawan. Lihat, semua nabi dan rasul sepanjang sejarah itu rata-rata dari kalangan Bani Israel gitu. Nabi yang bukan Bani Israel itu bisa dihitung dengan jari. Siapa misalnya? Ya Nabi Muhammad, Nabi Adam ya, Nabi Adam bukan Bani Israel, kan dia kakek, ini masih di atasnya lagi kan. Nah, gitu. Nabi siapa lagi? Ibrahim, bukan. Kenapa? Ya masih di atasnya gitu. Nabi Soleh ya misalnya. Nah, itu aja. Tapi kebanyakan nabi-nabi yang ada di dalam Quran diceritakan dari 25 nabi dan rasul itu kebanyakan orang-orang Yahudi. Maka mereka membanggakan agama mereka, membanggakan syariat mereka, dan mereka bilang agama lu terlalu sederhana. Agama kita nih mantap. Makanya kemudian ketika Allah perintahkan mereka menyembelih sapi, kita kan juga disuruh nih nyembelih sapi. Ya udah kita sembelih aja, pokoknya sapi. Masalah sapinya mau gemuk, mau kurus dan sebagainya nggak ada urusan. Bedanya cuma masalah pahala aja kan. Nah, kan sapi ada yang tipis banget, kalau kita lihat dari belakang tuh teplek gitu kayak wayang gitu kan. Sah nggak tuh kalau kita sembelih buat kurban? Sah gitu kan. Ya tergantung kadar keuangan kita lah, pokoknya sah gitu. Asal jangan nyembelih ayam gitu kalau buat Idul Adha gitu. Nah, orang-orang Yahudi itu nggak mau. Bahkan sampai ketika ada kasus nih, kenapa kok surat yang kedua namanya Al-Baqarah gitu ya, sapi betina, itu kan sebenarnya dibalik kisahnya ada isyarat Allah ingin menyebutkan betapa degilnya orang Yahudi. Ada mayat meninggal nggak ketahuan siapa yang bunuh. Nah, lalu mereka tanya kepada Nabi Musa, ya Nabi Musa, tolong tanyakan pada Allah ya, siapa nih yang bunuh orang ini gitu. Kata Nabi Musa, ya nanti saya akan minta sama Allah biar dikasih tahu siapa yang bunuh. Nah ternyata perintah dari Allah tuh begini, kalian disuruh untuk menyembelih seekor sapi, yang mana nanti bagian dari tubuhnya kita pukulkan ke mayat ini, kata Allah, nanti mayatnya akan dihidupkan dan dia akan cerita siapa yang bunuh. Harusnya itu sederhana aja perintahnya, mereka sembelih lah, pokoknya ketemu sapi sembelih selesai gitu kan. Rupanya mereka merasa itu tadi, perintahnya gampang banget sih gitu, kagak level banget perintahnya. Kan sapi banyak Musa, yang mana sapinya gitu. Mereka ingin sesuatu tuh kalau diperintah sesuatu yang unik gitu, yang nggak seperti biasanya orang pakai gitu, yang susah lah gitu. Biar apa? Biar level keimanan mereka bisa dibanggakan di depan orang lain. Akhirnya kan berkali-kali tuh kan turun perintah sapinya harus yang berwarna kuning kemasan, sapinya yang kalau dilihat tuh orang semua takjub, sapinya yang belum pernah dipakai untuk membajak dan sebagainya. Hampir-hampir saja mereka nggak bisa melaksanakan itu karena nyarinya susah pada akhirnya. Jadi gara-gara sok ingin lebih beriman gitu ya, ingin lebih tinggi levelnya, akhirnya Allah turunkan kepada mereka perintah-perintah yang hampir-hampir mereka tidak mampu melakukannya. Wa ma kadu yaf'alun, hampir-hampir saja mereka nggak bisa melaksanakannya. Oleh karena itulah ketika Allah turunkan syariat yang terakhir kepada kita umat Islam, umat Nabi Muhammad gitu ya, rata-rata syariatnya itu mudah, sederhana, gampang, dan banyak permaafannya. Ya, contoh yang sederhana nih, waktu Nabi Mi'raj pertama kali, Allah tuh sebenarnya kasih 50 waktu kan, sehari semalam 24 jam 50 waktu. Itu kalau kita bagi rata-rata tiap setengah jam kita mesti sholat ya. Lagi mau ke kantor, udah setengah jam sholat lagi
Ya, kalau lagi di kantor, lagi meeting, wah sholat lagi. Tiap setengah jam, bayangin, sehari 24 jam, waktu sholatnya 50 kali. Nah, kemudian Allah kasih keringanan buat kita. Cuma dengan 5 waktu saja, tapi sama derajatnya dengan mengerjakan 50 waktu. Di umat yang lain itu nggak diberikan, kita dikasih. Itu contoh sederhana. Contoh sederhana yang lain adalah dalam masalah bertoharoh. Ya, yang namanya tayamum pakai tanah itu adanya cuma di syariat kita aja. Umat-umat terdahulu tuh nggak boleh, nggak ada tayamum. Jangankan tayamum ya, sholat aja itu harus di dalam tempat ibadah khusus mereka. Tempat ibadah khusus, nggak boleh dilakukan di sembarang tempat. Jadi kalau kayak kita nih sholat Jumat di lantai itu nggak sah itu. Kenapa? Orang sehari-harinya buat parkiran gitu ya. Terus tiba-tiba buat Jumatan. Nah, itu kalau pakai logika orang Yahudi itu nggak sah. Yang namanya ibadah itu harus di dalam sauma'ah, sinagognya orang Yahudi. Saya pernah ke Bali, saya tanya sama orang-orang di Bali, ternyata mereka gitu juga. Kalau yang namanya sembahyang itu harus di pura gitu kan. Nggak boleh sembahyang aja. Saya bilang sembahyang itu di sini kan ada lantai bersih gitu. Nggak bisa Pak katanya. Kita kalau sembahyang tuh harus di pura gitu. Wah repot dong, saya bilang. Kalau lagi jalan-jalan jauh gimana dong gitu. Ya kita nggak sembahyang katanya. Oh gitu. Kalau kita umat Islam kita sholat aja, ya kan? Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, kata Nabi. Dijadikan tanah kita ini masjid dimanapun. Tahura bisa digunakan buat bersuci, yaitu tayamum. Ya bayangin, tanah digelepok-gelepokin ke muka, itu judulnya adalah toharoh. Kan nggak masuk akal. Tapi ya begitulah Allah kasih keringanan kepada kita. Banyak yang Allah ringankan. Sholat boleh dijamak asal syarat dan ketentuannya dipenuhi, kita boleh menjamak. Zuhur yang harusnya 4, asar yang harusnya 4 bisa digabung, dijamak, dikosor. Zuhur 2, asar 2. Sederhana sekali bahasa agama kita ini ketika Allah memang berikan keringanan-keringanan. Nah sebenarnya keringanan-keringanan itu bukan berhenti sampai tadi yang saya ceritakan, masih banyak lagi. Contoh yang paling sederhana itu adalah masalah najis. Najis itu sebagaimana kita ketahui, ya memang tidak dosa kalau kita sentuh. Ini beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu ya, menyentuh najis dosa dan harus dihukum di tempat. Harus dihukum. Jadi orang tuh kalau megang darah gitu ya, itu dosa dan harus dihukum. Apa hukumannya? Yang kena najis itu dipotong. Susah mereka itu. Nah, tapi kita umat Islam Allah kasih keringanan. Najis itu boleh dipegang, boleh dicemok-cemok, nggak masalah. Nggak masalah, nggak dosa gitu. Bergelimang dengan najis itu tidak dosa. Nggak dosa kita. Mandi dengan najis itu nggak masalah gitu. Yang jadi masalah kalau kita mau sholat, maka tidak boleh di badan kita, pakaian kita, tempat kita ada najisnya. Bersihkan dulu. Yahudi nggak bisa, megang najis itu dosa. Nah maka kita umat Islam ini enak ya. Megang najis itu nggak dosa. Kalau dosa, kasihan saudara-saudara kita, keluarga kita yang kerjanya bergelimang dengan najis. Tukang jagal, potong sapi itu ya, itu kan tiap hari dia bergelimang dengan najis, ya kan? Orang yang kerja di rumah sakit, dokter, perawat, itu kan tiap hari ngurusin yang najis-najis itu. Belum yang kerjanya di mobil tangki sedot WC itu, ya kan? Sedot WC itu kan juga bergelimang dengan najis dia kan. Emang kerjaannya di situ. Nah, tukang sampah gitu ya. Nah, sebenarnya itu tidak dosa. Ya. Jadi kita boleh nih, ya, megang anjing tuh boleh, ya, ngurek-ngurek anjing itu, dijilatin sama anjing itu nggak dosa. Dijilatin sama babi itu nggak dosa. Megang babi itu nggak dosa. Enggak. Cuma nggak boleh sholat. Gitu aja masalahnya. Jadi ada orang nanya, Ustaz, sepatu saya ternyata kulitnya dari babi. Enggak apa-apa, saya bilang. Nggak ada urusan. Kenapa? Karena pakai sepatu yang berkulit babi itu tidak dosa. Orang ente ciuman sama babi aja boleh kok. Nggak masalah. Maksudnya, ini babi lagi pada tidur nih. Numpang tidur dong di tengah-tengah gitu. Boleh kita tidur bareng sama babi yang najisnya mughalladhah. Tidak dosa, tidak salah.
Cuma kalau mau sholat nggak boleh ada najisnya. Harus dicuci bersih karena ini najisnya mughallaghah. Nyucinya 7 kali, salah satunya dengan tanah. Itu aja. Tapi memegang najis tidak dosa. Itu contoh najis. Nah, yang masih dalam kaitan dengan najis juga, Allah memberikan banyak keringanan pada najis. Ada najis-najis yang dimaafkan. Najisnya ada, tapi Allah memaafkannya. Contohnya apa? Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Itu najis. Dan membersihkannya cuma dipercikin air doang. Ternyata, kata Nabi, sudah suci. Padahal airnya masih ada tuh. Nabi pernah gendong bayi itu ya, ompol. Ya airnya pasti ada lah gitu. Cuma nama Nabi dipercikin dengan air begitu saja, najisnya masih ada. Tapi karena bayinya masih kecil, laki-laki, belum makan apapun kecuali air susu ibu gitu ya. Nah maka itu najis yang dimaafkan. Disebut dengan istilah najis mukhaffafah, najis yang diringankan. Tapi syaratnya bayi laki-laki yang belum makan apa-apa. Kalau yang udah doyan sate, udah bekumis dan sebagainya lain lagi. Itu bukan bayi, itu bapaknya bayi. Ya itu udah lain lagi. Termasuk juga najis yang tidak kelihatan. Najis yang tidak kelihatan itu termasuk najis yang dimaafkan. Sebab para ulama menyebutkan najis itu baru dikatakan najis kalau terlihat dengan mata telanjang. Jadi misalnya begini, najis yang tidak terlihat contohnya apa? Ini ada kubangan air kencing gitu ya, kan najis tuh ya. Kita nggak nginjek, cuman air kencingnya itu karena kesenter matahari nguap dia, ada uapnya, ya kan? Kita lewat, luas gitu. Berarti kan titik-titik uapnya secara ukuran skala mikroskopik gitu ya. Itu kan ada di baju kita kan. Najis nggak? Najis sebenarnya. Tapi karena ukurannya sangat kecil, tidak terlihat dengan mata telanjang, bahkan juga tidak ada warnanya, tidak ada baunya gitu ya. Dan kalau kita jilat nggak ada rasanya juga gitu ya. Maka itu termasuk najis yang dimaafkan. Ini menurut mazhab yang paling ekstrim. Mazhab paling ekstrim itu mazhab Syafi'i. Ada mazhab yang nggak terlalu ekstrim, mazhab Hanafi. Kalau kata Hanafi, najis asalkan lebarnya lebih kecil dari koin itu dimaafkan. Kalau buat kita aneh lah ya. Tapi kalau buat mereka nggak aneh. Di Turki, India, Pakistan itu mazhabnya Hanafi. Di sono habis kencing kagak cebok nggak ada masalah. Dianggap tidak najis. Kenapa? Karena menurut mereka najis yang dimaafkan itu adalah najis yang ukurannya tidak melebihi ukuran koin gitu. Kalau yang udah selebar gini gitu ya, wah, ada orang kencing terus semprot ke orang lagi gitu kan, banyak, nah baru najis gitu. Tapi kalau tetesan air kencing itu dalam pendapat mereka najis, tapi termasuk najis yang dimaafkan. Maka cebok itu tidak menjadi kewajiban di sana, gitu. Tidak menjadi kewajiban. Istri saya kuliah di IIUI, International Islamic University of Islamabad, 5 tahun kuliah di sana. Ya namanya Islamabad itu memang kota Islam, gitu ya. Cuma kalau melihat pemandangan di pinggir-pinggir jalan, di pedestriannya itu, ya nggak boleh lihat ada pohon dikit gitu. Kalau orang India kan udah mau nongol aja gitu ya. Kalau orang Pakistan udah mau kencing aja di situ. Nah, jadi pemandangannya itu pasti sepanjang jalan tuh bau pesing. Kenapa? Karena mereka nggak terbiasa cari toilet gitu ya. Karena dianggap kencing sembarangan itu nggak masalah. Mungkin untuk mempersubur tanahnya atau gimana. Yang kedua, kagak cebok itu nggak masalah. Kenapa? Karena bukan termasuk najis. Atau najis tapi yang dimaafkan, segede koin. Nah kalau kita itu mazhab Syafi'i umumnya, ini terserah sih antum mau bermazhab apa ya, mau mazhab Syafi'i mau mazhab Hanafi, pilih aja gitu ya. Saya nggak maksa-maksain gitu ya. Kalau emang biasa kencing nggak cebok, ya udah pakai aja mazhab Hanafi gitu ya. Kalau mazhab Syafi'i itu tetesannya, kalau tetesan tel itu najis gitu. Tapi kalau nggak kelihatan, nih nggak kelihatan, dipegang nggak ada rasanya, dilihat sekilas juga nggak kelihatan apa-apa, dicium nggak ada baunya, ya udah nggak najis, dimaafkan setidak-tidaknya. Nah,
Itu contoh najis yang dimaafkan. Ada lagi najis yang bukan sekedar dimaafkan, yang sudah dianggap bukan najis. Ini hanya orang-orang tertentu nih yang bisa memahami, yaitu apabila suatu benda najis sudah mengalami perubahan wujud fisik. Dulunya najis, sekarang sudah menjadi benda lain, mantan benda najis. Contohnya apa? Contohnya adalah khamar yang sudah berubah jadi cuka. Di masa Rasulullah, ya, rata-rata atau bisa dikatakan seluruh cuka itu memang dibuat dari fermentasi, hasil fermentasi buah kurma, buah anggur. Dibikin jus dulu, kemudian dikasih ragi, dia berubah menjadi yogurt, kemudian prosesnya berikut lagi itu jadi khamar dulu. Nah, waktu jadi khamar dia memabukkan, haram diminum dan hukumnya najis. Tapi prosesnya belum selesai. Setelah itu dari khamar itu berubah menjadi cuka. Kata Nabi, idza takhallalal khamru, kalau khamar ini sudah berubah jadi cuka, maka hukumnya sudah bukan khamar lagi. Walaupun barangnya dia juga, tapi wujudnya udah berubah. Maka cuka itu tidak haram, juga tidak najis. Bahkan Rasulullah penggemar cuka. Nah, ini kabar baik nih buat orang Palembang yang makanannya kapal selam gitu ya. Itu cuka. Jadi kata Nabi, ni'mal udumu al-khallu. Makanan lauk pauk yang paling nikmat itu adalah cuko, kata orang Palembang. Cuka gitu. Jadi saya juga bingung nih, artinya kira-kira seperti apa ya makanan Nabi. Yang jelas Nabi makannya gandum atau roti, ya, terbuat dari gandum. Nah, cocolannya itu cuka. Nabi paling susah nyocolinnya itu ke cuka gitu. Ya mungkin cukanya bukan cuka ke dapur kita sekarang, mungkin cukanya dicampur apalagi kayak orang Palembang atau apalah gitu. Nah, itu makanan favoritnya Rasulullah. Kalau makan roti pasti nyari cuka. Cukanya mana? Nah, cocolin juga. Dan cukanya itu 100% mantan khamar. Mantan khamar, cuman dia sudah berubah jadi cuka. Nah, yang seperti itu, ini sudah bukan khilafiyah lagi. Seluruh ulama sepakat, cuka yang sudah jadi cuka walaupun tadinya khamar itu hukumnya halal dan tidak najis lagi, karena dia sudah berubah apanya? Wujudnya sudah berganti. Nah, itu dalam ilmu fikih disebut dengan istihalah, perubahan wujud. Kalau di agama Yahudi beda, sekali najis tetap najis, selama-lamanya akan jadi najis, hidup najis. Ada teori, kalau kita kan belajar fisika dulu, ada teori kekekalan massa gitu ya. Nah, dia kekekalan najis. Najis itu kekal abadi selamanya, berubah jadi apapun tetap wajib harus najis gitu. Itu orang Yahudi. Di dalam Islam enggak. Islam itu diberikan keringanan. Najis boleh, tapi ketika dia sudah jadi benda yang lain, dia sudah nggak najis lagi. Ini contoh yang pertama dari istihalah. Nah, maka kalau kita menjadi orang Islam, ya kita harus ikuti. Kita nggak boleh mengatakan cuka itu haram. Kenapa? Karena dia mantan khamar. Nggak boleh. Itu agama Yahudi secara seperti itu. Agama Islam tuh tidak menganut sistem kekekalan najis. Najis itu adalah sesuatu yang sifatnya sementara saja. Ketika dia jadi benda itu, dia najis. Tapi bendanya berubah menjadi benda yang lain, dia sudah tidak najis lagi. Kita tidak boleh mengatakan cuka itu najis. Kenapa? Karena Nabi hobinya makan cuka. Kalau kita bilang cuka itu najis, berarti kita mengatakan Nabi makan makanan yang haram. Dan itu sesat tentu saja. Mengatakan cuka itu najis, itu sesat. Kenapa? Karena Nabi minum cuka, makan cocolannya pakai cuka. Contoh yang kedua dari yang namanya istihalah adalah perubahan wujud manusia. Ini kita manusia nih, tubuh kita ini bukan benda najis, Pak. Tubuh kita ini benda suci gitu. Cuman kalau dipikir-pikir dulunya, sebelum jadi tubuh manusia, tubuh kita ini terbuat dari apa? Dari darah yang najis kan? Ya, bahkan sebelum jadi darah apa dulu? Air mani. Air mani itu najis menurut jumhur ulama, kecuali mazhab Syafi'i mengatakan air mani tidak najis. Tapi jumhur ulama, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali
mengatakan bahwa air mani manusia itu najis. Makanya ketika Aisyah melihat ada bekas mani belepotan di bajunya Nabi, Nabi mau jadi imam sholat subuh, ya kan, begitu mau keluar rumah dilihat bajunya, belepotan mani nih, karena malam Jumat tadi malam Aisyah mengerik baju Nabi itu karena maninya sudah kering, dikerik dulu sama Aisyah. Nah, menurut jumhur ulama, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa air mani manusia itu najis, gitu. Ya, walaupun memang Al-Imam Syafi'i mengatakan ya dia tidak najis, dia suci, gitu. Tapi ketika masuk membuahi sel telur, kan dia berubah jadi zigot, ya kan? Jadi segumpal darah. Segumpal darah itu udah nggak ada perbedaan. Segumpal darah itu benda najis. Tapi ketika dia kemudian berubah jadi manusia, jadi janin, jadi bayi, ceprot keluar dari perut emak, darah yang melingkupinya emang najis. Tapi manusianya, bayinya nggak najis. Nah, karena kita tidak menganut sistem kekekalan najis. Najis boleh saja ada, tapi ketika bendanya berubah, maka benda itu sudah nggak ngikut lagi hukum asalnya. Dia sudah berubah jadi benda yang suci. Contoh yang lain, ini contoh yang kedua. Sekarang contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, proses perubahan wujud itu mengubah hukum. Ya, yang sehari-hari kita lakukan, makan daging ikan lele. Nah, itu kalau kita ngomongin lele tentang masa lalunya, masa lalu lele itu kelam gitu ya, suram gitu, nggak enak diingat-ingat, udahlah jangan dibicarakan gitu. Bayangin lele dari masih ukuran kecil-kecil segini nih, ditaruh di kolamnya itu ya, apa sih makanannya? Makanannya itu kotoran hewan. Di atas kolam lele itu ada kandang ayam. Begitu ayamnya buang kotoran, peluk gitu kan, lele rebutan, langsung habis. Kadang-kadang bukan cuma kandang ayam, kandang orang. Jangan dibayangin lah ya. Tapi ya begitulah, dari kecil segini sampai gede, segede gini, lele itu 100% tubuhnya terbuat dari kotoran hewan, kotoran manusia. Kalaupun dikarantina ketika mau dijual, ya mengkarantinanya berapa lama sih? Sehari 2 hari. Sekedar mengosongkan saja perutnya itu dari yang kotor-kotor, dikasih makanan yang bagus-bagus. Tapi selama sekian, berapa lama sih lele dari kecil sampai gede itu? Hah? Sebulan ada? 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu dia makan yang kotor. Nah, cuman ketika sudah ada di meja makan, ya udah jadi pecel lele gitu ya, udah. Kita nggak usah mikirin masa lalunya, nggak usah diungkit-ungkit masa lalu itu. Kita kuburkan saja bersama angin lalu, gitu kan? Ini adalah daging ikan lele, halal. Belum pernah kita dengar ada ulama bilang lele itu haram. Kenapa? Karena makannya makanan yang kotor. Enggak. Itu logika Yahudi. Yahudi itu logikanya adalah hukum kekekalan najis. Sekali najis, tetap najis. Berubah jadi apapun tetap harus najis, hidup najis gitu. Itu Yahudi. Nah gitu. Islam enggak. Boleh dia dulunya itu najis, silahkan gitu. Mau najisnya silahkan. Tapi kalau dia sudah berubah jadi benda yang lain, udah selesai urusannya, lain lagi. Maka daging lele itu adalah bukti yang ketiga bahwa dalam syariat Islam, istihalah atau perubahan wujud itu merubah hukum. Yang tadinya najis berubah menjadi tidak najis. Nah, saya akan masuk kepada yang paling ekstrim, yaitu benda yang ternajis di dunia. Ada yang tahu benda ternajis di dunia apa? Ya, babi mengandung babi. Babi mati mengandung babi. Nah, gitu. Jadi babi masih hidup aja itu sudah najis mughalladhah. Dicium sama babi, ya, ketemu di jalan, ketemu babi, cium tangan dia, najis, gitu kan? Itu aja. Babi cium tangan. Itu babi itu, ya, masih hidupnya saja, udah najisnya, udah luar biasa itu, udah najis mughalladhah. Kita bersihinnya harus 7 kali pencucian, salah satunya dengan tanah. Babinya mati, kan jadi bangkai kan? Babi mati jadi bangkai. Gitu. Jadi kan najisnya udah pangkat 2 itu. Ternyata dia hamil, mengandung babi kan dia.
Haramnya pangkat 3 itu, najisnya pangkat 3 itu. Ini benda ternajis di dunia, gitu ya. Babinya kita pendem, ya, kita kuburin. Berubah dia. Dia tidak akan selamanya jadi babi. Tidak ada babi abadi, gitu ya. Tidak ada immortal pig, gitu nggak ada. Nggak ada. Dia akan berubah, diurai oleh belatung, oleh cacing tanah, oleh bakteri dan sebagainya. Berubah jadi apa? Jadi singkong, jadi tanah dulu, ya. Jadi tanah, gitu. Tanahnya itu suci nggak? Sudah suci kalau dia jadi tanah. Nah, bahwa di dalam tanah itu dia mengandung unsur hara dan sebagainya, kita tancepin pohonan, gitu ya. Itu apa yang diserap oleh pohon itu sudah nggak najis lagi, sudah bukan babi lagi. Kalau dia jadi pohon mangga, mangganya ya suci. Dia jadi pohon kelapa, ya kelapanya suci. Bahkan nggak usah pohon yang di atas lah buahnya. Ini yang buahnya di bawah di dalam tanah, itu pun suci juga. Jadi singkong, jadi ubi, jadi kentang, jadi apalah gitu. Pokoknya yang umbi-umbian, ya. Nggak ada singkong itu kok rasa babi gitu, nggak ada. Atau singkong mengandung babi, nggak ada, karena dia sudah berubah, ya kan? Nah, kalau singkong itu kita bikin kolak singkongnya, dikasih gula Jawa, dikasih apa itu, kita makan, ya rasanya rasa singkong lah, bukan rasa babi, gitu. Ya kecuali kalau misalnya kejadiannya aneh gitu, lagi asik makan singkong tiba-tiba beletak, tulang babi nih, nah itu lain lagi. Tapi kan nggak mungkin kan, singkong bertulang babi itu nggak mungkin lah. Ya kan semuanya juga sudah terurai, gitu. Nah oleh karena itu benda-benda yang sudah terurai menjadi benda yang lain, sebenarnya benda itu sudah tamat riwayatnya, hukumnya pun sudah lewat, sudah nggak perlu lagi diribut-ributkan. Ini kan mantan babi, nggak bisa, nggak ada istilah mantan babi kalau dia sudah berubah. Lain halnya kalau masih babi beneran, kita makan di restoran. Udah ada tulisan menyediakan gulai kepala babi, gitu ya. Terus begitu dibuka, bawa babinya nyongor gitu, babi gitu kan, itu haram jelas, gitu kan. Tapi kalau babinya sudah berubah jadi singkong tuh udah nggak usah kita ributin lagi. Kita kalau beli singkong di pinggir jalan nanya, bang, nanam singkongnya di tempat babi bukan? Nggak usah nanya begitu. Ya harta tempatnya babi juga nggak ada urusan orang jadi singkong, ya kan? Tidak ada hukum kekekalan babi. Sekali babi tetap babi, selamanya menjadi babi, hidup babi. Itu Yahudi yang berpikir begitu. Yang Islam tuh nggak begitu. Ya udah, babinya udah selesai. Dia sudah jadi benda yang lain, sudah terurai. Ngapain lagi kita hulu berlebih-lebihan dalam masalah agama, gitu. Nah, cuma susahnya menghadapi orang Indonesia. Kita nih bangsa Indonesia, ini bangsa yang rada hulu dengan babi, rada berlebihan. Saking bencinya dengan babi, saya juga nggak tahu kenapa kok dendamnya kesumat kayak gitu. Kalau udah dibilang babi, itu kayaknya gimana gitu, udah musuhan, ya. Talaknya itu talak 3 dengan babi itu, ya kan? Kiai tukang rokok, saya bilang, Pak Kiai, coba dikurangilah itu rokok. Kenapa? Kan sekarang banyak orang sakit kanker bla 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 gara-gara rokok. Dia bilang, nggak penting. Kenapa? Rokok itu fardu ain buat saya. Fardu ain, dia bilang. Kok fardu ain Pak Kiai? Soalnya gini, orang mau sakit mau apa gara-gara rokok itu urusan dia. Tapi buat saya pribadi itu fardu ain. Soalnya gini, saya ini pengasuh pondok pesantren, tiap hari ngisi pengajian pakai kitab. Kalau belum merokok dulu, itu tulisan di kitab itu hilang semua. Nah terus, ngerokok dulu 2 batang, baru kelihatan jelas tuh. Nggak usah pakai kacamata pun kelihatan katanya. Oh gitu. Jadi ngajar ngaji itu kan hukumnya fardu, tapi nggak bisa terlaksana kalau nggak ngerokok. Usul fikihnya kan malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Buat saya ini hukumnya fardu ain. Apalagi punya istri 3, nggak bisa memberi nafkah batin kalau belum ngerokok dulu. Memberi nafkah batin wajib, tapi tidak bisa terlaksana kalau nggak ngerokok. Berarti rokok itu hukumnya fardu ain. Mati saya menghadapi kiai pinter kayak gini kan. Gimana ngadepinnya ya? Baru saya ingat, oh iya, kiai itu orang Indonesia dan punya talak 3 dengan babi. Saya punya jurus yang mematikan, ya. Saya bilang gini, Pak Kiai, filternya ini Pak Kiai ini, filternya katanya sih, nggak tahu benar apa enggak, katanya itu terbuat dari babi, gitu. Oh yang bener ente, majalah Detik
online. Beberapa waktu yang lalu tuh dibahas panjang lebar. Antum bisa download tuh majalah Detik, kan gratis tuh. Dia baca, langsung dia taruh. Ini masih panjang nih rokoknya. Astagfirullah, babi ternyata. Itu sama dia. Pokoknya haram sejak hari ini. Kalau dibilang madorot, kanker dan sebagainya itu dia masih bilang prek gitu kan. Tapi bilang babi, langsung dibuang sama dia. Itu hebatnya orang Indonesia. Kalau udah yang namanya babi itu, mereka sudah al-ghuluwu fid-din gitu. Padahal kan mana babinya gitu kan. Orang itu filter gitu kan. Ya memang katakanlah dulunya babi, tapi kan sudah mengalami istihalah, sudah berubah. Nah, cuman mereka dalam hal ini pakai sistem Yahudi. Sekali babi, tetap babi. Berubah apapun tetap menjadi babi, hidup babi. Nah, khusus untuk babi saja gitu ya. Nah, orang Indonesia itu luar biasa dalam hal itu. Makanya kita nih di Indonesia, saya bertemu dengan pahlawan-pahlawan anti babi, banyak banget itu. Kalau saya ngomong tentang istihalah yang barusan, mereka bilang, Ustadz ngada-ngada aja. Pokoknya kita ingin memperingatkan umat Islam di Indonesia agar jangan makan babi. Saya bilang, mana ada umat Islam makan babi? Ya itu, ketika dia pakai sabun ada babinya, ketika dia gosok gigi ada babinya, ketika dia pakai kosmetik ada babinya, kapsul obat itu ada babinya juga. Itu ngomongnya begitu di semua tempat, seolah-olah dia merasa adalah pahlawan anti babi. Yang kalau udah ngomong gitu berarti seolah-olah dia adalah sudah melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar gitu. Ngomong jadi tengah orang Indonesia cocok udah gitu ya kan. Orang Indonesia tuh kalau udah yang namanya babi itu mereka kupingnya langsung tweng gitu. Babi ya? Wah udah langsung gitu. Dia nggak peduli bahwa itu sudah berubah dan sebagainya. Coba aja lihat ustadz ya, kiai penceramah dimanapun antum tanya, Ustadz itu kalau suntik meningitis tuh gimana? Haram. Kenapa? Babi gitu. Pasti begitu jawabannya ya kan. Kapsul obat haram, babi gitu. Makanya orang Indonesia tuh agak susah berangkat haji atau umroh. Kenapa? Harus disuntik meningitis dulu kan. Nah daripada kena babi, mendingan kita nembak aja kartu kuningnya nembak 250.000 berangkat haji gitu kan. Kartu kuningnya lupa, nggak kebawa, sampai di sana disuntik lagi sama di Saudi Arabia itu yang namanya suntik meningitis tuh memang semua orang wajib disuntik. Babi nggak ada urusan, babi itu masa lalu gitu loh. Biar kata dia babi kayak bukan babi kayak itu sudah bukan. Yang haram tuh begini, kalau ente disuntik pakai lemak babi langsung, ini babi ya, kita cari mana nih bagian lemaknya. Kita tusuk pakai suntikan tuh, kita sedot keluar tuh sumsumnya gitu kan, lemak babi ini. Mana yang mau pergi haji? Ente mau pergi haji? Tungging, ancepin, cerut gitu kan. Masuk ke lemak babi, mati dia. Kalau lemak babi betulan kayak gitu, itu haram jelas gitu loh. Tapi kalau itu sudah berubah mengalami istihalah, kayak tadi kotoran manusia, kotoran hewan sudah berubah jadi daging lele, kan udah nggak najis harusnya, ya kan? Ketika air mani sudah berubah jadi manusia, kan udah nggak najis harusnya. Ketika khamar berubah jadi cuka, kan sudah nggak najis harusnya. Tapi balik lagi, Indonesia ini memang luar biasa ya, negara paling anti babi sedunia gitu. Saudi Arabia itu seluruh penduduknya suntik meningitis. Siapapun yang masuk ke negeri itu harus disuntik meningitis gitu. Babi, iya babi memang gitu loh. Tapi sudah selesai kebabiannya. Mesir gitu juga. Kedokteran termaju di dunia Islam itu adanya di Mesir. Dan seluruh rakyat Mesir itu disuntik meningitis juga. Suntik polio, BCG, bukan HIV ya, pokoknya adalah campak segala macam. Orang yang di Indonesia diribut-ributin babi, di sana mah enggak gitu. Kita aja Indonesia ini yang paling ribut dengan babi. Ya maka berbahagialah bersama dengan keanti-babian kita di Indonesia gitu. Saya tidak mengatakan bahwa kita boleh makan babi, tidak. Saya tidak mengatakan bahwa kita boleh sok meringan-ringankan agama, enggak. Tapi sebenarnya kitalah yang berada pada posisi kejauhan gitu. Sesuatu yang secara zahirnya tidak ada, tapi kita mengada-adakan. Secara zahirnya itu tidak haram, tapi kita mengharam-haramkan. Itulah yang termasuk al-ghuluwu fid-din, berlebih-lebihan dalam masalah agama. Saya balik lagi ke najis tadi ya. Kemarin tukang parabola naik ke atas rumah saya, manjat pasang parabola. Pas maghrib, saya bilang udah selesai mas, sholat dulu. Dia bilang belum Ustaz, dikit lagi. Ya udah,
Setengah jam kemudian saya lihat masih nangkring juga dia di atas kan. Sholat dulu dah, ntar terusin lagi. Iya, ini udah mau selesai. Begitu selesai, saya suruh wudhu, saya suruh sholat. Apa jawabannya? Maaf Pak Ustadz, saya ragu-ragu nih baju saya ada najisnya apa enggak. Terus ya daripada nggak sah, mendingan saya nggak usah sholat dah. Iya, ini dia nih, ngeributin yang kecil yang nggak jelas, sholatnya lewat gitu. Nah kalau kita lihat di jalanan menjelang maghrib, banyak orang yang pada nggak sholat, itu rata-rata alasannya macam-macam. Salah satunya yang paling favorit adalah ragu, baju saya najis apa enggak. Terus kalau emang najis atau nggak najis kenapa? Ya kan nggak sah sholatnya, jadi ya nggak usah sholat gitu. Atau dia bilang ntar dikodok lah, dijamak lah dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu ya, anti banget dengan najis tapi sholat melewat gitu. Nah ini yang kita harus juga seimbangkan gitu. Minimal kalaulah ada para aktivis anti babi itu yang sangat bersemangat untuk mengkampanyekan itu, ya kita hormatilah sebagai sebuah pendapat. Tetapi kita juga nggak usah kebawa bingung dan sebagainya, karena para fuqaha, para ulama di Timur Tengah tuh nggak ada yang ngeributin urusan gelatin babi lah apa dan sebagainya, karena sudah berubah gitu. Cuma ulama kita saja di Indonesia yang pada latah ngeributin urusan gelatin babi lah ya, macam-macam lah seperti itu. Ya minimal kita bisa menghormati semua pendapat, minimal itu ya. Kalaulah misalnya ada orang nggak bisa Pak Ustadz, saya nggak yakin ini halal apa enggak, pokoknya kalau dibilang infonya ada babi saya nggak mau gitu. Oke, silakan. Sebagai sebuah pendapat kita hormati, tapi antum nggak bisa memaksa-maksakan pendapat antum itu pada semua orang. Ini sebagai sebuah pilihan gitu. Sebagai pilihan silakan saja, tapi sebagai sesuatu yang sudah dihukumi secara massal menjadi hukum yang berlaku, ini nggak bisa. Karena apa? Ini masih menjadi bahan perdebatan yang panjang. Yang di Timur Tengah sudah nggak jadi perdebatan, tapi di Indonesia masih jadi perdebatan. Baik, sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama yang nanya, istihalah itu proses apa yang menyebabkan sesuatu masuk dalam kategori istihalah? Kalau yang Ustaz kasih contoh tadi kan prosesnya alami itu, Ustaz. Ya. Itu proses alami, nggak ada campur tangan manusia. Tapi kalau tadi yang Ustaz sampaikan kan ada campur tangan manusia, berubahnya komponen babi dalam vaksin segala macam, itu satu. Ya. Terus yang kedua, saya jawab dulu aja ya. Gini, masalah alami atau tidak alami sebenarnya cuman masalah, saya belum selesai aja tadi menyampaikannya. Para ulama di masa lalu membolehkan kita membuat garam yang terbuat dari babi, sengaja dibuat. Jadi caranya adalah bikin tungku api gitu ya, pembakaran. Kemudian di situ ada kayu bakarnya, ada bahan bakarnya apa segala macam, lalu dimasukkan berbagai macam benda, termasuk diantaranya bangkai. Apakah itu bangkai hewan ya, maksudnya apakah itu bangkai kambing, sapi, kuda, onta, atau termasuk babi juga, itu dibakar sampai gosong, sampai jadi arang. Nah, kita tahu kan kalau jadi arang itu kan dia jadi abu gitu ya, jadi kayak abu gosok itu kan. Nah di dalam abu gosok itu ada kristal-kristal garam. Nah zaman dulu orang Arab membuat garam itu bukan mengeringkan air laut, tapi dengan cara dari pembakaran itu, namanya malahah, tempat pembuatan garam. Nah yang dibuat bahan bakunya itu ya termasuk diantaranya bangkai babi. Dan kalau kita buka referensi kitab-kitab fikih para ulama, kita kan sekarang sudah ada komputer ya, pakai Maktabah Syamilah gitu, kita ketik malahah, itu keluar banyak. Dan itu termasuk dihalalkan. Kenapa? Karena dia sudah berubah wujud, dan ini tidak secara alami, tapi secara mekanik, dilakukan pembakaran, dilakukan secara manual gitu, dan itu terjadi gitu. Sebab antum ya, kalau kita bilang kalau yang proses alami halal, tapi kalau yang tidak alami tidak halal, berarti kita minum air kemasan itu tidak halal, karena itu tidak alami, ya kan? Itu kan pakai alat kan, alat penjernih, ya kan? Itu kan manusia yang bikin, entah pakai osmosis, entah pakai penyulingan, entah pakai apa.
nggak halal dong. Kenapa? Karena manusia, bukan alam. Kalau kita bilang harus yang alami. Nah, intinya bukan bagaimana prosesnya, intinya adalah wujud bendanya. Masihkah dia membawa wujud aslinya atau sudah berubah? Kalau bahasa lebih ilmiahnya, DNA-nya deh, masih ada nggak DNA babinya di situ? Kan begitu kira-kira, gitu kan? Ini bahasa yang lebih dalamnya. Tapi sebenarnya agama Islam tidak mengharuskan DNA. Contoh yang sederhananya lagi, ini pakai mekanik juga ya. Kata Nabi, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Semua kulit bangkai yang sudah disamak dia berubah jadi suci. Bangkai itu ya, seluruh tubuhnya itu najis. Tapi kalau kulit bangkai itu kita copot, lalu kita bentangkan, kita kasih ramuan, itu namanya disamak. Disamak terus diangin-angin gitu. Selama berapa lama nanti kulit itu akan memeras. Ya seperti kulit yang kita pakai, kulit sepatu, kulit tas dan sebagainya, itu tuh boleh dari benda najis, yaitu bangkai. Ini bukan dari benda yang suci. Kalau kita nyembelih kambing Idul Fitri, Idul Adha gitu ya, itu kan memang suci ya. Ini enggak, ini bangkai kata Nabi. Ihab itu adalah kulit bangkai. Jadi bangkai ini boleh apa saja. Boleh hewan yang dimakan atau hewan yang tidak boleh dimakan. Seperti ular gitu ya, terus harimau, beruang, buaya, itu kan hewan-hewan yang tidak boleh dimakan. Kalau mati kan jadi bangkai. Tapi kalau kita kletek itu apa? Kita copot kulitnya gitu, lalu kita samak, itu berubah jadi suci. Itu contoh juga yang sifatnya dilakukan manual oleh manusia. Kalau nggak manual, dia akan berubah jadi tanah. Ya kan, bangkai kita kuburin berubah jadi tanah, kulit-kulitnya berubah jadi tanah. Ini enggak, kulitnya kita copot, kita bikin jadi kulit yang apa? Yang kita pakai buat itu dengan cara manual manusia, disamak, dan itu termasuk istihalah juga. Baik, pertanyaan kedua. Yang kedua Ustaz, tentang kenajisan babi itu kan, pertama tadi, kalau seandainya minyak babi gitu, kan nggak kelihatan juga babinya ya. Ya. Nah, itu apakah termasuk istihalah? Minyak babi. Itu dari minyaknya langsung ya. Minyak. Jadi minyak itu dipakai untuk goreng gitu kan. Oh iya. Nah, terus yang kedua, kan kalau di kita memang di mazhab Syafi'i itu kalau sentuhan babi kan yang cuci segala macam itu kan. Tapi ternyata saya temukan ada pendapat lain bahwa yang berpendapat itu hanya Imam Syafi'i. Betul. Bahkan sebenarnya yang wajib cuci 7 kali dengan tanah itu kan anjing gitu kan. Karena saya pernah ngalamin kesulitan ketika di Thailand, bahkan ke restoran seafoodnya pun ada babi. Jadi saya akhirnya malam itu saya makan kelapa, buahnya saya makan, airnya saya minum. Karena saya kepikiran saya endok sama garpu pasti kepake kan. Akhirnya semalaman saya kelaparan. Saya nge-SMS Ustaz terus jawab, ya itu kalau antum masih pegang pendapat Imam Syafi'i memang gitu, jadi kelaparan. Besok pagi tanya aja di restoran biasanya ada apa yang suka makan vegetarian di perjalanan tertentu minta dipisah juga. Nah, coba alhamdulillah sih ada gitu. Tapi jadi terbuka wawasan ternyata enggak semua ulama berpendapat. Gimana Ustaz? Jadi yang kalau minyak babi asli ya, asli dari babinya langsung, itu tetap najis, tetap haram gitu ya. Ini yang kita bicarakan dari tadi, udah mengalami perubahan wujud dari babi jadi tanah, dari babi jadi benda-benda kimia yang lain gitu. Udah wujudnya udah berubah semua. Ya, proses yang namanya ekstrak babi, enzim babi dan sebagainya. Itu kalau enzim asli gitu ya. Ya babi kita peres keluar enzimnya gitu ya, itu tetap masih haram karena dia masih babi asli. Tapi kalau dia udah berubah jadi benda yang lain, nah gitu ya, benda yang lain itu apa? Ya misalnya tadi dia berubah jadi tanah, dia berubah jadi zat-zat apa dan sebagainya. Kalau dalam reaksi kimia itu unsur-unsurnya sudah pada copot gitu. Kalau garam itu kan NaCl, ya kan, terdiri dari apa? Natrium dengan klorida kan gitu. Kalau air kan H2O, hidrogen dengan oksigennya ada 2 gitu kan. Tapi kalau itu sudah terjadi perubahan kimiawi, hidrogen, oksigen, itu kan sudah bukan benda itu lagi, sudah berubah wujud dia. Perubahan kimiawi itu perubahan wujud gitu. Nah maka sudah tidak ada unsur kebabiannya lagi. Yang gampang gini deh, babi mati kering, ada uapnya gitu. Uapnya ini kita tampung jadi air, kan disuling tuh berarti babinya kan, sulingan airnya tuh sudah enggak lagi gitu loh. Nah gitu. Nah, kalau yang berikutnya memang benar, satu-satunya mazhab yang mengatakan babi itu adalah najis mughalladhah itu mazhab Syafi'i saja.
Mazhab yang lain tidak mengatakan babi najis mughalladhah, walaupun 4 kali disebutkan di Quran. Tapi levelnya sama dengan najis-najis yang lain, karena bunyinya kan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Selevel itu, bangkai, darah, daging babi gitu. Nah, saya juga sampai sekarang masih belum ketemu apa dalil yang bisa menjadikan babi itu naik level jadi mughalladhah. Kalau anjing, hadisnya sahih, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghzilhu sab'an ulahunna bit-turab. Kalau wadah air kalian dijilat oleh anjing, maka wadahnya itu cuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Itu hadisnya sahih, sepakat. Nah, cuman babi kok jadi sama anjing, itu jalan ceritanya bagaimana? Nggak ada dalil. Akhirnya kias. Nah, gitu kan? Akhirnya pakai kias. Tapi kalau kias itu ada syarat-syaratnya. Harus ada kesamaan ilat. Ilatnya apa? Contoh nih ya, kita nggak boleh minum vodka hari ini. Di zaman Nabi itu nggak ada vodka. Kita nggak boleh minum mention, topi miring, apalah gitu ya. Padahal di zaman Nabi nggak ada. Kenapa kita haramkan itu vodka? Karena ada kesamaan ilat, sama-sama memabukkan, kan gitu ya. Maka masuklah dia disebut sebagai khamar. Padahal di masa Nabi yang namanya khamar cuma 2 aja, yang terbuat dari kurma, yang terbuat dari anggur, itu aja. Di luar itu bukan khamar. Nah, anjing dengan babi, kesamaan ilatnya itu apa? Kalaupun dikias, kesamaan ilatnya apa? Gitu. Apa yang membuat babi jadi selevel sama anjing? Itu sampai hari ini saya belum menemukan jawabannya, dalilnya belum ketemu. Tapi ya sebagai orang yang bermazhab Syafi'i, ya udahlah, namanya juga babi, namanya juga kita ngikut, ya udah ikut aja, gitu. Tapi apakah kita harus selalu terikat dengan mazhab Syafi'i? Ya enggak juga sih. Dalam banyak hal kita Syafi'i, kadang-kadang di luar Syafi'i pun kita sikat juga, gitu kan. Sebab kalau kita bermadzhab Syafi'i terus-menerus, itu yang namanya alat musik itu haram dalam madzhab Syafi'i. Alat musik itu haram. Jual beli alat musik itu jual beli yang tidak sah, gitu. Maka punya alat musik, gitar, piano, suling, harmonika dan sebagainya, itu sebuah kebatilan dalam madzhab Syafi'i, gitu. Nah, kita di Indonesia ini rata-rata madzhab Syafi'i kalau lagi penting, kalau nggak lagi penting ya pakai madzhab yang lain, gitu. Madzhabnya rada-rada ya gitulah ya, mana suka, gitu. Cukup barangkali, cukup ya sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.